berlatar di sebuah perdesaan tepat pada waktu maghrib akan tiba, dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan tiga bocil, ada si Karta, ada si Baim, dan ada si Aini, yang pada saat itu sedang bermain seperti bocil konvensional pada umumnya, di mana si Aini yang merasa suasana tidak akan baik-baik saja pun mengajak Karta dan si Baim untuk pulang saja. Namun ajakan tersebut mereka terus saja melanjutkan permainannya. Ya, di tengah bermain kayu itulah tiba-tiba saja kayu itu tak sengaja si Baim melemparnya hingga masuk di dalam hutan, yang karena setelah ini adalah gilirannya, Karta pun nekat masuk dan mengambilnya. Tetapi tiba-tiba edan sekali betapa terkejutnya si Aini saat ada semacam sosok yang menarik tubuhnya. Bahkan di waktu yang sama, tangan si Karta juga ditarik oleh sosok yang mengerikan sampai-sampai jari si Karta putus pada saat itu juga. Dan apakah mereka ini masih selamat? Karena film pun sudah dimulai. 30 tahun kemudian, cerita akan beralih ke dua bocil bernama Adi dan Saman. Ini mereka berdua, terlihat si Adi dan Saman nampak berlari sekuat tenaga agar cepat sampai di sekolahnya. Namun itu semua sia-sia karena mata pelajaran sudah 2 jam dimulai. Jadi wajar jika mereka berdua di sini langsung dimarahi oleh ibu wali kelasnya, karena ternyata bukan hari ini aja mereka berdua terlambat, tetapi seringkali mereka mengulanginya, di mana kesabaran si ibu wali kelas yang sudah habis pun memutuskan untuk menghukum mereka berdua dengan menyuruh mereka berdua menulis kata "Aku berjanji tidak akan terlambat lagi" sampai penuh tepat di papan kelasnya. Makan loh mbak, kalau Simba gak makan nanti. Di malam harinya terlihat si Saman pun sedang menyiapkan makanan untuk si neneknya, sehingga dari sinilah kita sudah melihat bahwa kehidupan Saman tidak mewah-mewah banget. Lebih tepatnya cukup sederhana. Meskipun ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia, Saman sama sekali tidak keberatan untuk tinggal bersama si nenek, walaupun di sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Di tengah menyuapi si nenek nasi itulah tiba-tiba saja datanglah seorang pria bernama Jarwo. Ini bebenguknya, lebih tepatnya Jarwo di sini adalah kakak kandung dari si Salman yang pada saat itu memarahi Salman soal madunya, yang belum juga Salman menjualnya. Karena dari hasil madu tersebutlah mereka bisa mendapatkan sedikit uang, dan akibat emosi serta tekanan darah merah, si Jarwo pun nekat menampar kepala Salman hingga membuat Salman pun agak sedikit kesakitan. Kembali ke ibu wali kelas si Salman, dan kita panggil saja dia Ibu Laras yang baru saja pulang dari sekolahnya. Tapi tiba-tiba muncullah satu momen ketika Ibu Laras melihat pintu rumahnya terbuka sendiri. Berharap itu semua hanya tiupan angin saja, Ibu Laras pun memutuskan untuk menutupnya kembali dan oh my god, betapa shocknya Ibu Laras ketika ia melihat sosok mengerikan yang muncul tepat di hadapannya. Tidak sampai di situ juga, sosok mengerikan itu juga membuat Ibu Laras harus modar dan tewas pada saat itu juga. Dari kematian Ibu Laras itulah membuat Salman pun sedih, bengong dan melamun. Tapi di tengah merenung kesedihan, muncullah sebuah momen di mana mayat Ibu Laras bangun dengan sendirinya. Dan bukan cuman itu, yang membuat Salman ketakutan parah adalah saat ia melihat semua orang berubah menjadi setan.
Di malam harinya seperti biasa, Salman yang ingin memberikan makanan untuk si neneknya pun tiba-tiba si nenek di sini nampak ketakutan saat ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh si Salman sendiri, yaitu makhluk halus. Sempat si Salman ini juga menanyakan di mana si hantu itu sekarang berada kepada si nenek, tetapi ya, betapa terkejutnya Salman ketika ia melihat sosok mengerikan muncul tepat di belakangnya, berharap suasana akan baik-baik saja, dan entah bagaimana nasib si Salman sekarang, yang pastinya kita akan beralih sebentar ke Pak RT, dan ada salah satu bocil perempuan bernama Ayu. Ini parasnya, yang pada malam itu menyambut kedatangan ibu baru di sekolah ini sebagai pengganti Ibu Laras yang sudah meninggal dunia. Maaf, salah satu. Dia bernama Ibu Citra, seorang guru yang sebelumnya pernah mengajar di sini. Beliau sendiri adalah tipikal guru yang ramah, sopan, dan tidak memarahi muridnya meskipun terlambat datang sekolah. Di mana hal tersebut dibuktikan ketika Adi sendiri telat masuk, Ibu Citra sama sekali tidak memarahinya, bahkan tidak ada niat sedikit pun untuk menghukumnya. Tapi kalau yang lain belum kan kasihan yuk. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Kembali ke Jarwo yang menghampiri sebuah toko dengan bertujuan untuk menagih hasil air madu yang sempat ia suruh Salman membawanya. Namun Jarwo kecewa ketika pemilik tersebut mengatakan bahwa Salman tidak pernah sama sekali membawa madu ke sini. Mendengar itu semua, Jarwo pun menghampiri Salman sambil menendam emosinya. Sesampainya di rumah, Jarwo yang sangat marah pun nekat memukul Salman, di mana si Salman sendiri nampak terdiam lemas, tidak seperti biasanya. Tetapi ternyata oh my god, betapa paniknya Jarwo saat ia melihat Salman mengeluarkan kodamnya, atau lebih tepatnya Salman di sini sudah dirasuki oleh makhluk jahat tubuhnya. Justru melihat semua itu, Jarwo begitu ketakutan sampai-sampai ia meminta ampun kepada Salman. Namun akibat kejadian barusan, Salman pun membalaskan dendamnya dengan mengkupas tubuh si Jarwo hingga modar dan tewas pada saat itu juga. Tak hanya itu, warga juga dibuat heboh oleh kematian ayam salah satu orang di perdesaan ini, terutama bapak si Ayu juga. Tidak menyangka sama sekali ketika melihat Salman yang ia kira membawa madu, tapi ternyata itu semua Salman membawa darah di rumahnya. Di keesokan harinya, Ayu yang baru saja pulang sekolah pun tiba-tiba melihat bapaknya sedang membuat kesepakatan dengan Pak RT serta Pak Lurah tentang kejadian Salman kemarin, di mana mereka semua pun memutuskan untuk menghampiri Salman tepat di rumahnya agar lebih tahu apa masalah yang sebenarnya. Ini apa tuh? Maksud. Iya, begitu sesampainya di rumah si Salman itulah nampak mereka semua pun tidak sanggup melihat tubuh si Jarwo yang perutnya sudah hancur, di mana si Ayu dan Adi merasa Salman tidak jauh dari sini pun berusaha untuk mencari keberadaannya. Dan benar saja, Adi yang sudah melihat keberadaan Salman pun mencoba mendekatinya. Entah si Salman di sini sedang melakukan ritual, entah ritual itu seperti apa. Adi yang sedikit ragu pun terus memberanikan dirinya agar cepat menyadarkan si Salman seorang diri. Di malam harinya, setelah Salman berhasil ditangkap dan dikurung di sebuah gudang, Pak RT pun alih-alih memanggil polisi untuk membawa Salman dan memasukkannya ke dalam penjara. Namun tujuan tersebut percuma saja karena Salman sendiri sudah tewas gantung diri. Dua
Beberapa hari setelah kematian Salman, itulah Adi yang sebagai teman dekatnya pun merasa kehilangan, merasa sedih. Bahkan di sekolah tepat di saat semua teman-temannya pulang, Adi yang masih saja kepikiran soal Salman pun terus saja diam di bangku kelasnya. Justru melihat Adi seperti itu, Ibu Citra yang merasa kasihan pun menyuruh Adi agar ikhlaskan atas kepergian Salman temannya. Apa Bu? Ini aja. Tidak sempat juga Ibu Citra memberitahu kepada Adi soal nilainya di semester ini semakin hari semakin menurun, yang karena sebentar lagi ujian naik kelas. Ibu Citra pun memberikan pertanyaan kepada Adi apakah Adi mau memperbaikinya sekarang juga, atau mungkin juga besok bisa-bisa aja, dimana si Adi pun memilih untuk mau memperbaikinya hari ini agar ia bisa mengikuti ujian semester akhir. Di tengah mengerjakan soal itulah, Ibu Citra pun alih-alih meminta izin kepada Adi untuk pergi sholat sebentar di rumahnya. Sempat Ibu Citra ini mengajak Adi sholat bersama di rumahnya, namun Adi lebih memilih sholat di kelas saja ketimbang harus repot-repot keluar lagi. Tetapi ketika Adi akan melaksanakan sholat dan sudah selesai sujud kedua, tiba-tiba edan sekali. Adi yang sedang asik melaksanakan sholat pun tiba-tiba saja mendengarkan sosok yang mengikuti bacaannya, di mana si Adi yang sifat masih bocil pun memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar di tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba di tengah ingin melarikan diri itulah, Adi pun melihat sosok Salman yang menyapu lantai tepat agak jauh dari hadapannya. Saya kira Adi di sini akan lari ketakutan seperti anak manusia konvensional pada umumnya. Adi justru malah terdiam sambil menatap Salman yang ingin menghampirinya, sehingga dari situlah membuat sosok Salman pun dengan mudah merasukinya. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Terlihat Ayu yang ingin pulang pun tidak jadi saat melihat wajah si Adi yang pucat sekali. Sempat si Ayu menegur si Adi apa yang sebenarnya terjadi, namun Adi sendiri hanya terdiam saja tanpa ada jawaban sedikit pun. Dirasa feeling si Ayu suasana tidak akan baik-baik saja, ia pun mengecek kembali Adi ke dalam kelasnya dan ya, Adi pun tiba-tiba hilang entah perginya kemana, sehingga membuat Ayu pun panik dibuat dan cepat pergi mencari di mana keberadaan Adi sekarang. Dan benar saja kita akan melihat satu bocil yang bermain di depan rumahnya. Tanpa kita sadari, ada si Adi dari kejauhan dan memanggil si bocil tersebut untuk menculiknya, yang membuat si ibu kebingungan mencari anaknya di mana. Dari kehilangan anak itulah membuat para warga heboh dan bekerja sama untuk mencari di mana si anak itu berada. Bahkan di sekolah juga, Ibu Citra menyuruh murid-muridnya agar berhati-hati saat bermain tepat pada waktu maghrib akan tiba, karena itu semua akan sangat berbahaya. Biar Adi cepat ditemukan. Mengerti anak-anak? Ketika mata pelajaran sudah selesai, Ibu Citra yang sempat ingin pulang pun dikejutkan oleh kedatangan si Ayu yang alih-alih memberikan Ibu Citra jimat, di mana jimat tersebut Ayu mengatakan bisa melindungi orang dari makhluk jahat. Lebih tepatnya jimat itu penangkal iblis dan setan. Namun pemberian Ayu tersebut si ibu menolaknya karena ia tahu pelindung manusia itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edan si Oji. Dari kekuatan jahat yang membuat Salman celaka. Tepat pada waktu maghrib akan tiba, disinilah kita pun akan melihat semua para ibu-ibu di perdesaan ini bersama-sama menutup semua bagian rumah seperti jendela, pintu kamar, pintu rumah, supaya kekuatan jahat tidak masuk dan membawa bencana. Tetapi beda cerita dengan si Ayu yang nekat pergi sendirian sholat di masjid pada saat itu juga. Meskipun si bapak berusaha menahannya, Ayu yang tidak mau ketinggalan sholat pun terus keras kepala ingin pergi dan
Ya, di tengah perjalanan itulah Ayu pun tiba-tiba melihat Adi yang entah sedang ngapain. Akibat penasaran, Ayu pun sempat memanggilnya, tetapi tiba-tiba, oh my god, betapa shocknya Ayu ketika mengetahui si Adi bukan lagi manusia konvensional pada umumnya. Yang hal itu dibuktikan saat si Adi memakan bangkai kucing mentah-mentah. Bahkan Adi juga di sini mengejar si Ayu dengan celuring miliknya. Tapi untung saja dari kejadian itu Ayu selamat berkat salah satu ibu tetangga yang menyuruh Ayu cepat masuk ke dalam rumahnya. Ya, berharap suasana dan si Adi tidak mengejar lagi. Tiba-tiba berhasil menangkap si Adi. Bapaknya pun alih-alih memanggil Ustadz untuk meminta Ustadz mengeluarkan sosok jahat di dalam tubuh si Adi sendiri. Ini jelas berarti pelakunya itu adalah Karta. Lawang waktu. Merasa kejadian di perdesaan ini semakin hari semakin parah, salah satu warga ini pun mengungkapkan bahwa mungkin saja ini semua ulah dari si Karta, yang dimana Karta ini adalah bocil pas 30 tahun yang lalu. Tanpa ada pembuktian sedikit pun, semua warga ini pun langsung percaya dan menghampiri Karta untuk menggebuknya pada saat itu juga. Di keesokan harinya beralih ke Ayu yang pada saat itu mengalami sakit demam tinggi, di mana itu semua datanglah Ibu Citra yang bertujuan datang kemari hanya ingin menjenguk si Ayu. Melihat kedatangan Ibu Citra, Ayu nampaknya takut dan ternyata Ibu Citra selama ini bukan manusia konvensional pada umumnya, melainkan adalah sosok yang mengerikan yang selama ini membuat anak-anak hilang. Bahkan kematian Ibu Laras, kematian Salman, Karta digebukin warga, itu ulah dari Ibu Citra ini sendiri. Aku ingat cerita banyak. Mati. Dirasa si Adi akan tidak baik-baik saja, Ayu pun memutuskan untuk cepat menghampiri dan membebaskan Karta dari kurungan warga agar Ayu bisa meminta bantuan kepada Karta untuk menyelamatkan Adi sendiri. Bisa kita lihat Karta pun di sini ambil alih akan menghentikan Ibu Citra membuat kekacauan lagi di perdesaan ini, sedangkan Ayu sendiri akan menyelamatkan Adi, di mana si Karta yang hanya manusia biasa pun tentu saja ia kewalahan melawan Ibu Citra yang dibantu oleh iblis. Namun di tengah memikirkan apa yang harus ia lakukan, Karta justru ingat kembali tempat si hantu Ibu Citra ini berasal, yaitu tepat di dalam hutan perdesaan ini. Tidak punya banyak waktu, Karta pun cepat pergi di tempat tujuan, dan ketika sudah sampai, Karta pun dengan cepatnya membakar salah satu kain putih serta alat guna-guna lainnya, sehingga membuat semua ilmu sihir, bahkan semua ilmu iblis pun hancur pada saat itu juga. Dan setelah itu guys, Adi pun selamat. Lalu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat menyeramkan sekali. Oke guys, mungkin segitu aja penyampaian hari ini. Semoga dari film ini kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Ingat, karena subscribe itu gratis. Dan saya Ojis Repet mau cabut dulu. Bye bye guys.